Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya untuk kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih di Islam itu indah. Dan tema kita juga masih sama. Ini mahkota surga untukmu, wahai ayah dan ibu. Dan Masya Allah bintang tamu kita adalah orang tua dari almarhum Muhammad Ibrahim Wafiq, sang penghafal Al-Quran cilik. Jamaah yang ada di rumah, yang ada di studio juga, jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan sama-sama lagi melihat video bagaimana perjuangan almarhum Baim ini dikala sakitnya tidak lepas dari membaca dan menghafal Al-Quran. Ini dia tayangannya, silakan. Allah, malu ya. Malu gak sih kadang kita sebagai orang dewasa malah suka lupa, suka gak ngebaca Al-Quran. Ada yang sama seperti saya? Dan tadi kita lihat ketika Baim itu membaca surat Al-Mulk, kata Bapak ya. Iya, Pak. Itu ketika Isya terakhir, bahkan tadi di tayangan tadi ada takbir, Bapak sempat bisikin saya itu adalah Idul Adha terakhirnya Baim. Kita sekeluarga penuh tangisan waktu itu. Itu sengaja divideoin karena yang lain pada nangis semua. Masya Allah. Pada saat Emang surat takbiran itu. Surat kesukaannya Baim itu surat apa Pak? Surat Al-Mulk. Al-Mulk? Tabarakalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Makanya tadi kebawa ke alam bawah sadarnya ya? Iya, karena memang Dia kan setiap ditemanin kan di rumah sakit selalu minta dibacakan ayat Al-Quran. Nah, setiap hari pokoknya dia pagi, kan kalau pagi saya yang nemenin. Mama baca Al-Mulk dan Al-Haqqah katanya. Apa dulu Bang? Al-Mulk dulu. Pas saya baca satu ayat, langsung disamber dengan semangat dia ngelanjutin gitu. Masya Allah. Lantang banget suaranya gitu. Ibu suka kangen sama Baim pasti ya? Sangat. Itu yang paling berat, itu rindu sama orang yang udah nggak ada. Apalagi anak sendiri, anak pertama, anak harapan. Ibu suka ingat nggak kata-kata mungkin dari Baim yang suka menguatkan hati ibu? Yang jelas waktu dia sakit, yang selalu saya ingat itu saat dia ngerasain sakitnya, dia nguatin saya sama papahnya sambil bilang, "Mah, Pa, jangan sedih. Baim ikhlas dikasih penyakit begini." Itu yang dia bilang. Terus dia juga bilang, nanti adik-adik Baim itu nggak sama kayak Baim, semuanya sehat. Itu yang saya ingat. Sekarang ibu sama bapak harus kuat ya. Banyak yang mendoakan bapak dan ibu, semoga sehat, bahagia selalu. Amin. Dan Maaf Baim, kalau saya masih nangis begini. Gak apa-apa. Semua yang ada di sini menangis Bu, melihat begitu indahnya keluarga Ibu. Dan Allah tahu yang terbaik untuk keluarga Ibu. Sekali lagi terima kasih Ibu Ika, terima kasih Bapak Fajar ya. Sama-sama. Boleh kembali lagi ke tempat duduknya, Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Ibu Ika dan Bapak Fajar. Kita belajar lagi pagi hari ini. Sekarang aku mau nanya sama Fajar Set Boy. Salah. Saya Sosmalan. Oh sama. Habis saya bawa aja Pak Fajar. Fajar Set Boy. Ini kita berada di waktu fajar. Iya di waktu fajar. Indah sekali ya kehidupan, apalagi ada yang menghafal Al-Quran gitu. Tadi, aduh jadi melo. Mana juga Ayo semangat. Ayo semangat lagi semuanya ya. Ini demi anak-anak kita. Ibu-ibu di studio pada nangis juga ya. Iya, Ustaz, tadi aku sempat bingung gitu, confused gitu. Sebenarnya katanya kalau anak bisa menghafal Al-Quran itu harus dijauhkan dari kenikmatan duniawi, kebahagiaan duniawi. Dia fokus aja belajar gitu. Tapi kan kayak ngerasa nggak adil, anak kan juga butuh bermain gitu kan. Itu ya. Itu harus gimana Ustaz Maulana? Ada caranya. Gimana caranya? Baiklah. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Nah, buat semua jamaah yang lagi nonton, kita terharu dan terasa hebat banget ya. Gimana cara supaya anak itu bisa menghafal Quran? Satu hal, buat kita semua, ayo camkan ini. Ketika panca indera anak itu sudah berfungsi, maka perkenalkan Al-Quran. Dan ketahuilah, anak di dalam kandungan, sekali lagi, anak di dalam kandungan itu sudah merasakan. Makanya seseorang yang namanya ibu ataupun ayah sebaiknya menghatamkan Quran ketika dia lagi hamil. Saya minta pada almarhumah istri saya waktu itu, ayo
Habis maghrib, minimal antara maghrib isya ngaji. Insya Allah 9 bulan itu hatam. Jadi memperkenalkan Al-Quran sesuai panca inderanya. Jadi memperkenalkan dulu ketika dalam kandungan. Dan ketika lahir, ketika anak itu, maaf ya kan 40 hari baru melihat kan, tidak apa-apa diperkenalkan Al-Quran sambil digendong, dibacakan Al-Quran sambil digendong. Dan ketika anak sudah bisa melihat, maka perlihatkan Al-Quran, perkenalkan Al-Quran. Nah, kapan? Ketika dia menghafal, membaca dulu ya. Kan Quran kan 4 kali, Iqra. Baca tulisannya, pahami maknanya, amalkan isi kandungannya, lalu cintai Al-Quran. Kata cinta di sinilah kita bisa menghafalkan Quran. Sehingga anak itu rindu dan cinta dengan Al-Quran sesuai tahapan usianya. Memperkenalkan, mendengarkan, membaca, habis itu memberikan keteladanan. Orang tua sebenarnya yang harus memberikan keteladanan bagaimana anak itu. Nah, gimana? Apakah melanggar? Nah, Haknya anak bermain tetap, kan ada jam-jamnya. Oh, tetap ya. Ada masanya. Jadi waktunya bermain-main, waktunya Iya. menghafal Iya, gitu ya, ada. disiplin gitu Kalau ya. kita Ustadz, lihat ya. anak-anak penghafal Quran sambil main, sambil Oh, sebenarnya tetap di bawah fun aja. Tidak, di bawah ya. fun aja, Masya nggak usah Allah. repot gimana ya. Oh, tepuk tangan dong untuk Ustadz Maulana. Gak usah repot katanya. Ustadz Ahmad kan, coba deh. Supaya kita gampang gitu ya ngasih taunya nih, atau supaya anak gampang hafal Al-Quran, ada amalan dan doanya nggak? Mungkin yang kita baca atau anak itu baca gitu. Iya. Biar cepat hafal Ustadz. Iya. Silakan Ustadz Ahmad kan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu adalah makhluk yang lemah sehingga mudah untuk lupa. Tetapi para ulama kita menjelaskan ada doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dan amalan-amalan yang dilakukan sehingga dapat memperkuat amalan. Di dalam kitab Sunan Turmudi ada satu hadis yang datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menceritakan ketika kami sedang duduk bersama baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba kami dikagetkan dengan kedatangan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu menantu baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, yang Nabi katakan Sayyidina Ali itu adalah babul ilmi, yaitu pintu daripada ilmu. Ketika itu Sayyidina Ali datang lalu mendekat kepada Nabi Muhammad, dan Sayyidina Ali berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Al-Quran ini mudah lepas dari dadaku. Bagaimana caranya agar Al-Quran ini terus menetap di dadaku?" Kalau bahasa kitanya nih, hafalan kadang-kadang sering lupa. Ya. Entar ingat, entar lupa, entar ingat, entar lupa. Bagaimana ya Rasulullah agar dia tetap di dalam dada terus bersama kita? Maka kata Rasulullah SAW, "Wahai Ali, apakah aku belum pernah mengajarkan kepadamu amalan yang mana kalau engkau kerjakan maka kamu akan menetap Al-Quran di dadamu dan juga akan mudah untuk kau hafal?" Katanya Sayyidina Ali, "Belum ya Rasulullah." Kata Rasul SAW, "Kalau bisa usahakan di setiap malam Jumat," kata Nabi Muhammad, ini ada di dalam Sunan Turmudi, setiap malam Jumat, kalau bisa di sepertiga malam terakhir, kalau tidak bisa di pertengahan malam, kalau tidak bisa, kata Nabi, di awal malam, ambil air wudhu, lalu kemudian kau kerjakan sholat sunnah 4 rakaat, kata Nabi. Dan di dalam sholat sunnah 4 rakaat, di rakaat pertama engkau baca suratul Fatihah, setelahnya baca surah Yasin. Lalu di rakaat kedua engkau baca suratul Fatihah, setelahnya baca surah Ad-Dukhan. Lalu di rakaat ketiga engkau baca surah Fatihah, dan setelah Fatihah engkau baca surah As-Sajdah. Lalu kemudian di rakaat keempat kamu baca suratul Fatihah, setelahnya baca surah Al-Muluk. Setelah salam, lalu kemudian berzikir, beristighfar buat orang mukminin wal mukminat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kalau engkau amalkan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kamu ketenangan, kemudahan, kejernihan pikiran, dan Al-Quran akan menetap di dadamu. Makanya para ulama mengatakan amalan ini adalah sholatul hifid, sholat untuk memperkuat hafalan yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Lalu ada gak doa yang diajarkan oleh ulama untuk mempermudah kita baca ataupun menghafal Al-Quran?
Maka bareng-bareng kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul uqdatan wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka Inna nas'aluka ilma ladunni ilman ladunni wa mashraba safil hani safil hani ya wahab ya wahhab ya ghani ya ghani. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhama wa ilham malaikatal muqarrabin malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi aghnina bi'ilmi wa zayyina bil hilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa akrimna bit taqwa bi rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan kita semua bisa menghafal dan mengamalkannya. Nanti insya Allah akan ditulis oleh tim Islam itu Indah di Instagram Islam itu Indah biar bisa diamalkan di rumah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Ahmad Khan. Tepuk tangannya jamaah yang ada di studio. Kalau amalannya sudah dikasih tahu, oh tekniknya nih, tanya sama Hafiz Quran. Amin. Tekniknya apa? Mungkin yang sudah diterapkan sama Rasulullah atau diajarkan sama Rasulullah. Untuk kita nih, kayak seumuran aku, anak-anak milenial sekarang gitu. Baik, biar bisa ternyata hafal. simpel gitu tekniknya. Ternyata simpel dari zaman dahulu, zamannya baginda Nabi SAW sampai zaman penuh teknologi saat Iya. ini itu sama aja tekniknya. Apa? Nah ini kita lihat. Silakan, Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, guru-guruku, orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, serta seluruh jamaah yang ada di rumah, kita buka surah Al-Alaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى Allahumma arhamna bil Quran. Kita telah membaca bagian daripada surah Al-Alaq yang mana yang pertama kali turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai untuk menghafalkan Al-Quran yaitu mendengar daripada Jibril alaihi salam. Ketika Nabi SAW turun wahyu pertama, Iqra ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Akhirnya diulang-ulangi oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Lalu baginda Nabi SAW pun mengikuti apa yang didengar oleh Jibril alaihissalam. Maka kalau ditanyakan metode ataupun teknik menghafal Al-Quran, ternyata di masa baginda Nabi SAW sejak pertama kali turunnya Al-Quran, karena turunnya Al-Quran tidak berbentuk mushaf, turunnya Al-Quran tidak berbentuk tulisan, tapi turunnya Al-Quran itu adalah diperdengarkan kepada baginda Nabi SAW, lalu dibalik, Nabi pun memperdengarkan. Lalu teknik yang dimaksud adalah isma wa tasmi. Dengarkan, perdengarkan, dengarkan, perdengarkan, dengarkan, perdengarkan. Dengarkan dulu Al-Quran. Setelah mendengarkan Al-Quran, perdengarkan bacaan kita kepada orang yang mungkin akan membimbing kita. Termasuk Ananda Ibrahim ataupun Baim tadi, Masya Allah, yang Allah rahmati beliau. Semoga kita berkumpul nanti di Jannatul Firdaus bersamanya.
Beliau ini pasti di antara orang tuanya memperdengarkan tadi. Ditanyakan kepada orang tuanya datang di pagi hari, mereka memperdengarkan Al-Quran, lalu Baim membaca lagi, orang tuanya memperhatikan apa yang dibaca oleh Baim. Begitulah sesungguhnya Al-Quran. Nabi SAW sangat senang ketika di bulan Ramadan, itulah waktunya Nabi memperdengarkan bacaannya kepada Jibril alaihissalam. Jadi kalau turun Al-Quran, Jibril memperdengarkan kepada baginda Nabi, tapi kalau bulan Ramadan, Nabi nyetorin murojaahnya, Nabi mengulang hafalannya setiap bulan suci Ramadan kepada Jibril alaihissalam. Dan Nabi sangat senang mendengarkan bacaan dari para sahabat. Salah satunya adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari, kata Nabi SAW, Abu Musa, engkau ini mempunyai suara daripada seruling daripada keluarganya Nabi Daud alaihissalam. Saking bagusnya suaranya Abu Musa al-Asy'ari. Semoga anak kita punya suara yang indah nanti insyaallah. Amin ya Allah. Dengarkan dan perdengarkan. Mau zaman teknologi, mau zaman klasik sama aja. Sama aja. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan lagi ya jamaah ya. Lanjut ya. Sekarang sama-sama yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oh, kalau misalnya biasanya jamaah banyak yang nanya di sini, sekarang aku mau ngasih kesempatan bintang tamu dulu, nggak apa-apa ya? Ya, jamaah ya. Mungkin ibu atau bapak, Pak Fajar ya? Iya. Boleh, Pak Fajar mau nanya sama siapa? Mau nanya apa, Pak? Silakan, Pak. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Baim wafat, kadang Baim hadir ke dalam mimpi, baik ke orang tuanya, ke keluarga, bahkan sampai ke mimpi teman-teman mamahnya, menyampaikan pesan-pesan agar kita sebagai orang tua jangan sedih. Apakah ini tanda juga kemuliaan dari anak yang menghafal Al-Quran? Baik. Itu aja, Pak Itu Fajar? aja. Itu aja. Terima kasih Mas. untuk pertanyaannya Pak ya. Iya. Dijawab sama Ustadz Ahmad kan ya Ustadz. Silakan Ustadz melalui tausiahnya, apakah mimpi itu tanda kemuliaan anak yang menghafal Al-Quran Ustadz? Silakan Ustadz. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sama-sama dengarkan pertanyaan dari ayahanda Muhammad Ibrahim Wafiq, bahwasanya orang tuanya dan keluarganya sering diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya, diperlihatkan hadir Baim di dalam mimpi mereka. Apakah ini sesuatu yang memang nyata dihadapi dan dilihat oleh mereka dan juga sebagai kemuliaan bagi orang yang menghafal Al-Quran? Maka dijelaskan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ar-ru'ya thalathun. Kata Nabi Muhammad, mimpi itu terbagi tiga, kata Rasulullah. Yang pertama hadisun nafsi, wa tahwifu syaitan, wa busyra minallah. Mimpi, pokoknya kalau bicara mimpi pasti kembali kepada hadis ini. Kata Nabi Muhammad, mimpi terbagi tiga. Yang pertama adalah hadisun nafsi, bisikan jiwa. Yang kedua adalah tahwifu syaitan, ditakut-takuti oleh setan. Yang ketiga adalah busyra minallah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksud dengan yang pertama, bisikan jiwa? Bisikan jiwa ini adalah sesuatu yang terus terkenang ada di dalam diri seseorang, yang mana menjadi kerinduan yang sangat dalam, sehingga bisa jadi sesuatu itu terbawa di dalam mimpinya dan pada akhirnya akan menjadi bisikan di dalam jiwa. Contoh misalnya, ada anak kecil diajak sama emaknya ke pasar, pas lewat di pasar Gembrong ngelihat banyak mainan, tuh anak minta, iya pasar Gembrong kan begitu, banyak mainan di situ kan. Ya. Kata anaknya, "Ma, pengen beli mobil-mobilan." Yang mana? No, yang Tayo. Cuman karena kebetulan mahal, akhirnya apa? Akhirnya kata emaknya, udah nggak beli sekarang, ntar aja. Akhirnya pulang. Karena nggak dibeliin, sampai rumah tuh anak kejer jejeritan, nangis aja kepengen mobil-mobilan. Akhirnya kebawa dalam mimpi. Di mimpinya dia ngelihat yang namanya obil-obilan. Iya. Obil-obilan. Iya, obil-obilan. Iya. Nah, itu yang dinamakan dengan hadisun nafsi, bisikan jiwa. Sama orang dewasa juga begitu. Kalau ada yang kepengen tapi nggak kesampaian, sangat kepengen banget, rindu banget, akhirnya kebawa dalam mimpi. Iya. Makanya kadang-kadang ada suami yang kalau lagi mimpi suka salah sebut, nyebut nama bini orang. Ya Allah. Naudzubillah. Salah pengen iya, itu. Itu namanya hadisun nafsi, itu bisikan jiwa. Ya. Nah, yang kedua, tahwifu syaitan, ditakut-takuti sama setan. Intinya biar orang mumin itu dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kabar gembira dari Allah. Nah, kata Imam Ibnu Sirin,
Dan Imam Nabulusi di dalam kitabnya tafsir atau takbir ru'ya sogir dan takbir ru'ya kabir, itu diterangkan bahwasanya kalau ada orang tua yang dimimpikan anaknya yang masih kecil yang sudah wafat meninggal dunia, dia lihat di dalam mimpinya, kata Imam Ibnu Sirin, maka itu pertanda adalah al-faraj wa nasrun qarib minallah minal humum. Itu pertanda akan datang pertolongan untuk orang tuanya, untuk keluarganya dari kesulitan yang dihadapi, dan juga akan diberikan kemudahan dari segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ diterangkan oleh Imam Ibnu Sirin, kalau yang dilihat anaknya di dalam mimpi itu cuman lewat doang, Ya. maka itu bisa pertanda ajal orang yang melihat sudah dekat. Bisa juga dipertandakan, kata Imam Ibnu Sirin, kalau anaknya itu bicara, maka sesuatu yang dibicarakan menjadi wasiat pesan buat orang tuanya. Baik, Ustaz Ya. selamatkan. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, Ya. maka mimpi yang dihadapi oleh orang tuanya Baim bisa jadi itu hadisun nafsi, bisikan jiwa, bisa jadi itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Masya taala, Allah, akan datang tabarakallah. pertolongan dari kesulitan yang dialami oleh Amin, Allah amin Subhanahu wa ya taala. Begitu robbal ya. alamin. Terima kasih Ustaz Ahmad Khan, dan semoga datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak dan Ibu. Amin ya Allah. Tadi kita sudah membahas banyak mengenai cara menghafal Al-Qur'an seperti apa juga. Tadi Ustaz yang menjelaskan, dengerin, perdengarkan. Tapi kadang si Fas aja tuh masih suka lupa. Dia bilang sama dedinya, "Dit, katanya gimana ya, kok aku masih suka lupa surat ini gitu. Kok aku nggak hafal-hafal gitu kan." Jangan-jangan Nah gitu juga kali itu Ustaz. karena kehalang karena dosa. Dosa siapa? Ada. Bisa jadi dosa bapaknya tuh. Masa? Iya. Masa sih jadi dosa aku? Mau tahu? Mau gimana Kita bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Bisa jadi dosa orang tua. Keluar dosa. Sampai anaknya susah menghafal.